Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asih Rahayuning Rizky dengan NIM 212210051 dan Ika Novi Ramadhani dengan NIM 212210223. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai joint venture. Pembahasan yang pertama, apa itu joint venture? Joint venture sering disebut sebagai usaha patungan yang memiliki pengertian yaitu suatu entitas yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Setiap pihak tersebut sepakat untuk menyetorkan modal, menanggung resiko, dan berbagi keuntungan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar hukum. Regulasi tentang dasar hukum joint venture adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2007. Kegiatan penanaman modal guna melakukan bisnis di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Yang kedua, Pasal 77 UU Cipta Kerja. Pemerintah memberikan fasilitas pada penanaman modal dengan tujuan untuk perluasan usaha. Yang ketiga, Pasal 2 PP Nomor 20 Tahun 1994. Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni 1. Gabungan antara modal asing dan milik warga negara atau Badan Hukum Indonesia. 2. Langsung, artinya seluruh dananya berasal dari luar negeri. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai karakteristik joint venture. Ada 3 karakteristik joint venture. Yang pertama, joint venture memiliki waktu yang terbatas. Masing-masing pihak dalam joint venture dapat menyerahkan kontribusi uang atau barang. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang dialami dibagi sama rata terhadap pihak yang terkait. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam joint venture. Unsur-unsur yang terdapat dalam joint venture sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional. Yang kedua, membentuk perusahaan baru antara pihak asing dan nasional. Yang ketiga, didasarkan pada perjanjian. Artinya, joint venture merupakan kegiatan menanam modal antara modal asing dan modal nasional yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Pembahasan yang kelima mengenai jenis-jenis. Jenis-jenis kontrak joint venture ada 2. Yang pertama, joint venture domestik, yang artinya kontrak kerjasama yang dilakukan di antara daerah domestik. Singkatnya yaitu kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dalam negeri. Sedangkan yang kedua yaitu joint venture internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan apabila salah satunya adalah perusahaan internasional. Melanjutkan penjelasan pada poin 6 yaitu manfaat. Manfaat joint venture itu ada 3. Yang pertama yaitu menggabungkan sumber daya, yang kedua menggabungkan keahlian, dan yang ketiga adalah menghemat biaya. Yang pertama adalah menggabungkan sumber daya. Supaya bisa menggabungkan sumber daya, suatu perusahaan tentu akan mempunyai lebih banyak daya saing yang terjadi di dalam industri dan secara otomatis hal itu akan lebih banyak memberikan potensi kesuksesan bisnis. Oleh karena itu, kita perlu menggabungkan sumber daya dengan cara melakukan kerjasama dalam bentuk joint venture. Manfaat yang kedua adalah menggabungkan keahlian. Dalam sisi bisnis, suatu perusahaan mungkin saja akan mempunyai keahlian di suatu bagian saja. Kemudian perusahaan lainnya mempunyai keahlian di bagian lain. Misalnya saja, perusahaan A ahli dalam membuat mesin produksi, sementara perusahaan B mempunyai pengalaman dalam menciptakan produk yang sesuai dengan mesin yang disediakan perusahaan A. Lalu untuk manfaat yang ketiga adalah menghemat biaya. Mengapa lebih hemat? Dua perusahaan yang memutuskan untuk melakukan sistem kerjasama dalam bentuk joint venture mungkin saja mempertimbangkan untuk menghemat biaya, mulai dari biaya promosi, produksi, dan lainnya. Lanjut pada poin nomor 7 yaitu contoh.
Contoh perusahaan yang melakukan joint venture adalah yang pertama ada Asus dan Gigabyte, ada Sharp dan Sony, ada PT Pusri dengan National Petrochemical Company of Iron atau NPCI, ada Nestle dan Indofood, ada Samsung dan Spotify. Yang kedelapan adalah hal penting dalam joint venture. Aspek penting dalam melakukan joint venture yaitu yang pertama adalah tinjauan perjanjian. Yang kedua ada durasi perjanjian, yang ketiga adalah aspek legalitas, yang keempat adalah pembagian untung rugi, dan yang kelima adalah struktur joint venture. Saya akan menjelaskan satu persatu dari aspek penting dalam melakukan joint venture yang terdiri dari 5 bagian ini. Yang pertama yaitu adalah tujuan perjanjian. Sebelum melakukan kerjasama, Anda harus menentukan terlebih dahulu tujuan perjanjian agar kedua belah pihak memiliki persepsi yang sama apa yang ingin dicapai ke depannya. Lalu yang kedua adalah durasi perjanjiannya. Kerjasama joint venture dapat Anda jalankan dalam durasi pendek atau panjang tergantung kesepakatan. Sesuai sifatnya, usaha patungan ini akan berakhir jika sudah tercapai. Nah, untuk poin yang ketiga adalah aspek legalitas. Dalam perjanjian terdapat klausul-klausul penting yang mengikat kedua belah pihak untuk melindungi hak dan kewajiban pihak terkait. Klausul tersebut diantaranya tujuan perjanjian, kepemilikan modal, tenaga ahli, penyelesaian sengketa, sampai pengakhiran janjian. Yang keempat adalah pembagian untung rugi. Pembagian keuntungan dan kerugian perjanjian itu juga memuat pembagian keuntungan dan kerugian kedua belah pihak. Selain itu, jumlah besaran yang akan dibagi masing-masing pihak. Nah, yang kelima ada struktur usaha terdiri dari susunan manajemen dan keanggotaan sesuai kesepakatan. Ini penting agar entitas yang harus dibentuk dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Thank you. Itu merupakan penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.